Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan dinamika konstitusional. Apa itu? Mari kita bahas. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana konstitusi suatu negara telah berkembang seiring waktu, bagaimana kekuasaan politik terbagi dan berubah, serta bagaimana aturan dan hukum diterapkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Dalam dinamika historis konstitusional, kita mengamati bagaimana konstitusi suatu negara telah dibentuk dan dimodifikasi dari masa ke masa, yang mencerminkan nilai-nilai politik, ideologi, keadaan sosial yang ada pada waktu tertentu. Perubahan ini bisa melibatkan amandemen konstitusi, interpretasi oleh lembaga yudisial, atau perubahan dalam praktik politik. Secara keseluruhan, pemahaman tentang dinamika historis konstitusional penting untuk menginformasikan kebijakan publik, pembangunan institusi, dan perubahan sosial yang berkelanjutan. Dalam menganalisis suatu dinamika historis konstitusional, itu ada beberapa elemen yang penting dan perlu dipertimbangkan. Yang pertama, dalam konteks sejarah. Jadi, dalam konteks sejarah ini kita dapat memahami latar belakang historis sebuah negara atau masyarakat, termasuk pembentukan konstitusi, perkembangan politik, dan dinamika sosial budaya yang mempengaruhi perkembangan hukum. Yang kedua, konstitusi dan hukum dasar. Di sini kita dapat mengkaji isi konstitusi atau hukum dasar negara yang bersangkutan, termasuk aspek-aspek seperti pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan mekanisme penegakan hukum. Yang ketiga, ada faktor sosial politik. Di sini akan memperhatikan dinamika politik, termasuk struktur pemerintahan, partisipasi politik, dan pengaruh kelompok-kelompok kepentingan terhadap proses pembuatan dan penegakan hukum. Yang keempat, ada konteks budaya. Dalam konteks budaya itu sendiri, kita dapat memahami nilai-nilai budaya yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum, serta dampaknya terhadap sistem peradilan. Yang kelima, keadilan dan kesetaraan. Dalam menganalisis upaya penegakan hukum dalam mencapai keadilan dan kesetaraan, termasuk akses terhadap keadilan, perlindungan hak-hak minoritas, dan penanganan kasus-kasus diskriminasi. Yang keenam, globalisasi dan teknologi. Di sini dapat memperhatikan dampak globalisasi dan teknologi terhadap sistem hukum, termasuk isu-isu seperti kejahatan lintas batas, privasi data, dan keamanan siber. Yang ketujuh, ada reformasi hukum. Di sini kita akan menyelidiki upaya-upaya reformasi hukum untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan sistem peradilan, termasuk perubahan dalam undang-undang dan institusi penegakan hukum. Dan yang terakhir, penegakan hukum dan penerapan hukumannya. Di sini kita akan memahami proses penegakan hukum, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan penerapan hukuman, serta isu-isu terkait seperti penyalahgunaan kekuasaan dan perlindungan hak-hak individu. Dengan memperhatikan elemen-elemen di atas ini, analisis terhadap dinamika historis konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum dapat dilakukan secara komprehensif dan terperinci. Jadi pertama-tama, mari kita lihat dari dinamika historis konstitusional. Apa sih konstitusi itu ya? Konstitusi itu adalah dasar hukum yang mengatur suatu negara dan masyarakat seiring berjalannya waktu. Jadi konstitusi itu dapat mengalami perubahan dan penyesuaian terhadap dengan perkembangan sosial dan politik. Perubahan ini dapat mencakup hak-hak individu, struktur pemerintahan, terus perlindungan hukum bagi semua warga negara. Kata konstitusi sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer yang berarti membentuk,
Istilah yang dimaksud adalah pembentukan atau menyusun dan menyatakan suatu negara itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konstitusi adalah kerangka negara yang dibentuk atau dibuat dengan melalui oknum yang sudah ditetapkan. Substansi konstitusi dari suatu konstitusi negara adalah jaminan untuk hak negara dan warga negara yang memilih mana yang penting dan mana yang harus dicantumkan dalam konstitusi, agar hasilnya dapat diterima baik oleh mereka dan melaksanakan konstitusi maupun pihak yang akan dilindungi oleh konstitusi. Pada hakikatnya, konstitusi itu berisi 3 hal pokok. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Yang kedua, ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga adalah adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Mari kita mengenal sejarah konstitusional di Indonesia. Negara hukum dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Teori negara hukum dari Krenberg ini banyak dianut oleh negara-negara modern, seperti salah satunya ya negara kita sendiri, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, yang dimana artinya negara ini yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Sudah jelas ya, artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ada MA, KY, dan MK. Ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksana ketatanegaraan di Indonesia. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi dan segera harus dirumuskan, sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang biasa disebut dengan PPKI mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan. Beberapa keputusannya sebagai berikut ya. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 16 Juni 1945. Yang ketiga, dengan terpilihnya presiden dan wakilnya atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka secara formal Indonesia sempurna sebagai sebuah negara. Pengaruh dinamika historis pada konstitusi dan penegakan hukum. Dalam konteks penegakan hukum dan yang berkeadilan, dinamika historis memiliki peran signifikan. Konstitusi sebuah negara seringkali mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berkembang seiring waktu. Perubahan sosial, politik, budaya dalam masyarakat dapat mempengaruhi perubahan dalam konstitusi dan penegakan hukum itu sendiri.
Sebagai contoh, perubahan dalam pandangan masyarakat tentang hak asasi manusia telah mempengaruhi interpretasi konstitusi dan penegakan hukum yang lebih inklusif dan adil. Jadi, kesimpulannya, dinamika historis konstitusi sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang berkeadilan. Dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang terus berkembang, penting bagi kita untuk terus memperbarui dan memperkuat sistem hukum kita agar dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua warga negara. Bagaimana dinamika historis konstitusional mempengaruhi penegakan hukum yang berkeadilan, faktor sosial, politik, dan budaya juga memiliki peran penting dalam konteks ini. Jadi perubahan dalam konstitusi dan penegakan hukum seringkali mencerminkan perubahan dalam nilai-nilai dan pandangan masyarakat. Selain itu, faktor sosial, politik, dan budaya juga dapat mempengaruhi cara penegakan hukum dilakukan. Dalam memahami dinamika ini, kita dapat bekerja dalam penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Replay available. Bye guys, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Kalau bisa share nih. Tugas UAS. Terima kasih.